Suara saya terdengar ya? Jelas Bang, jelas. Baik, sekali lagi saya sapa jemaat Abang Kakak yang terkasih. Shalom, selamat malam buat kita semua. Bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan, karena kebaikannya kita boleh bertemu kembali di malam hari ini. Setelah kurang lebih 2 minggu, mungkin kita tidak bertemu dalam ibadah, tapi kita bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul secara online, walaupun mungkin beberapa kegiatan pelayanan ataupun gereja sudah mulai tatap muka ya, tapi kita di BKPAK juga masih dalam proses online. Dan terima kasih atas kehadiran Abang Kakak semua. Di sini ada Bang Mangsa selaku pembicara dan juga ketua umum, rekan-rekan pengurus dan juga jemaat, rekan-rekan mahasiswa yang boleh hadir, dan juga rekan-rekan pengurus pusat ataupun daerah yang sudah hadir, Bang Yandi selaku pengawas, dan teman-teman semua. Terima kasih buat malam hari ini. Kita boleh mau untuk beribadah dan juga memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya undang kita untuk bersatu teduh masing-masing secara pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Malam hari ini tema kita cukup menarik, yang saya ambil dari Amos 5. Kami memberi judul What If, ya, seandainya. Kalau teman-teman boleh kita flashback kembali bagaimana hidup kita seandainya kita tidak mengenal Tuhan dalam kehidupan ini. Apa yang terjadi? Atau kita mungkin sudah mencari Tuhan, tapi kita tidak mencari Tuhan dengan langkah yang benar. Nah, Bapak Kakak ataupun jemaat yang terkasih, saya kutip untuk firman Tuhan sebagai masuk untuk ibadah kita, terambil dari Yesaya 1 ayat 9. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora, Sodom dan sama seperti Gomora. Kutipan Yesaya ini kemudian dikutip juga oleh Paulus dalam Perjanjian yang Baru, Roma 9:29, dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi sama seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Kiranya ibadah kita malam hari ini boleh membukakan pintu hati kita semakin memahami kembali seandainya kita tidak mencari Tuhan, ataupun seandainya kita salah mencari Tuhan, apa yang terjadi? Kita sama saja seperti Sodom dan Gomora. Saya undang kita untuk masuk dalam ibadah, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan malam hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh berkumpul secara online dalam ibadah BKPAK rutin Tuhan yang kami lakukan setiap 2 minggu sekali. Terima kasih Tuhan atas keberadaan kami pribadi saat ini. Kami melihat bahwa kehidupan ini tidak lepas oleh karena pertolongan Tuhan. Seandainya kami memilih jalan kami masing-masing, kami memilih setiap apa yang kami lakukan, dan itu kami merasa itu semua benar oleh karena kacamata kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Dan seandainya Tuhan tidak menyelamatkan kami, apa jadinya kami? Bapak, malam hari ini Tuhan kami menyerahkan setiap ibadah, rangkaian ibadah dari awal hingga akhirnya, bahkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Tolong Tuhan, Engkau boleh hadir, dan Roh Kudus boleh memberikan kuasa buat kami semua, boleh menikmati setiap anugerah, puji-pujian, bahkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami, rekan-rekan kami yang akan join juga Tuhan, juga memberkati setiap perangkat yang kami pakai, dan kami semua yang boleh hadir di sini untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita muji, menaikkan pujian ya.
10,000 Reason. Ada yang tahu lagunya? Mudah-mudahan jemaat pada bisa menyanyi. Kita akan nyanyikan pujian 10,000 Reason. Apakah suara terdengar? Sudah, Bang. It's time to sing this song again. Whatever may pass me, let me be singing till the evening comes. That's the Lord of my soul, oh my soul. I worship His soul. Oh, my pure, you're rich and good. Your name is great for all your goodness. Reasons for I worship Him. Worship Him. Mazmur pujian buat kita pada malam hari ini, saya ambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-6 sampai ke-8, berbunyi seperti demikian. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng selamatan bagi orang yang dihadapi. Saudara terkasih, tema kita malam hari ini berbicara tentang seandainya, dan saya menganggap seandainya Tuhan bukan seperti perisai bagi kita, maka kita tentu akan mudah sekali jatuh, atau mungkin kita juga gampang sekali mendapatkan hal-hal yang negatif dari luar sana, dan kita tidak membiarkan Tuhan, sama seperti Mazmur katakan ini, bahwa Tuhan adalah perisai kita. Kita mau melihat bagaimana Tuhan menjadi perisai hidup kita hari lepas hari, secara khusus lewat keadaan-keadaan pandemi seperti ini, maka kita patut untuk terus menjadikan Tuhan sebagai perisai hidup kita. Kita mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk boleh menyembah Tuhan secara pribadi nanti. Kita nyanyikan lagi pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kami kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Saya minta Kak Ita boleh untuk memimpin kita untuk doa penyembahan kita malam hari ini. Mari kita berdoa menyembah Tuhan. Bapa, kami mengagungkan Engkau ya Allah. Kami meninggikan Engkau. Kan hanya Engkaulah Allah yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Sebab punyamulah langit, punyamulah bumi, dunia dan segala isinya. Engkau berkuasa atas segala sesuatunya ya Tuhan. Kami akan terus melihat karya-karya Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Kami akan terus mengagumi kebesaran-kebesaran Tuhan. Karena Engkau besar, karena Engkau hebat, karena Engkau mulia, karena Engkau sempurna ya Tuhan. Bapa, bersama-sama kami datang merendahkan diri, kami memuji Tuhan, mengangkat hormat dan sembah kami, mengangkat puji-pujian kami Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami puja, hanya Engkau Allah dan Tuhan kami. Bapa, biarlah kami akan terus memuji Tuhan, mulut kami, hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami Tuhan, menyembah Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan, berkenan di hadapan. Ini puji-pujian kami ya Allah, ini penyembahan kami pada Allah yang besar, pada Allah yang layak dipuji, pada Allah yang layak terima puji-pujian dan hormat, dan segala kerendahan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu ya Bapa. Amin. Amin. Makasih Kak Ita. Saya yakin kita semua ya, malam hari ini ya boleh hadir dari latar belakang mahasiswa ya, atau mungkin ada yang terlahir langsung jadi mahasiswa. Enggak ya, kita semua punya perjalanan hidup masing-masing. Ketika saya dulu menjadi mahasiswa, ketika saudara-saudara menjadi mahasiswa, saya yakin punya banyak beragam cerita ya, cerita-cerita menarik. Bahkan mungkin kita kalau kita flashback kembali, apakah kita dulu mengenal Kristus saat kita masih menjadi mahasiswa, atau kita mengenal Kristus jauh sebelumnya, atau mungkin di dunia pekerjaan. Saya punya sebuah kisah menarik untuk kita boleh saksikan secara bersama, dan mudah-mudahan ini boleh menjadi inspirasi buat kita semua. Kita saksikan ya. Suaranya terdengar? Apakah cukup terdengar suaranya? Tadi kedengaran, Bang. Tadi Terdengar. kedengaran. Nah. Lagi, aku selalu bangga dalam hidupku. Nilaiku di kuliah baik, dan aku juga aktif melayani Tuhan di kampus dan di gereja. Dan aku rasa hidupku sebagai seorang Kristen udah baik. Hingga suatu hari... Halo. Hai, kamu baru pindah sini ya? Iya nih, aku baru pindah. Kenalin, nama aku Laras. Laras. Ternyata Laras kuliah di satu kampus yang sama dengan aku. Dan aku sering melihat dia di koridor kampus. Satu hal yang aku gak suka dari Laras, karena dia sering bawa cowok ke dalam kamarnya. Buat kamar aku nggak? Aku pengen kasih tahu dia kalau itu salah, karena itu gak sesuai dengan nilai kebenaran. Tapi aku malu dan aku gak tahu harus mulai dari mana. Terkadang Laras terlihat kesepian. Kamu udah kuliah? Ini aku ada keripik, mau nggak? Dan aku pikir aku harus mulai berteman dengannya. Banyak kesempatan untuk aku bersaksi tentang kebenaran. Tapi aku terlalu malu untuk memulai dan takut akan respon yang akan aku terima. Gimana kalau dia ternyata gak suka? Atau gimana kalau ternyata aku cuma diketawain? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Bye-bye.
Isaac. Beloved. Yesus kasih. Mudah-mudahan videonya cukup clear ya pada jemaat. Saya cukup terinspirasi dengan video tadi. Ya, seandainya video tadi berjudul I Wish. Mungkin kalau saya tarik benang merahnya hampir sama dengan tema kita malam hari ini. What if seandainya kita mengambil langkah untuk menginjili teman kita, rekan kita saat kita di kampus, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan. Saya mengingat bahwa beberapa tahun yang lalu juga saya pernah mengalami hal ini. Ada beberapa rekan yang seharusnya mungkin bisa kita injili, bisa kita ajak dalam pelayanan, dan akhirnya berlalu begitu saja. Kiranya nanti firman Tuhan boleh menguatkan kita malam hari ini. Kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari hamba-Nya, Bang Mangasa. Untuk itu kita siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk firman Tuhan. Di dalam tak tertipu, ku tak tahu berat kurat dan ku hadapi. Kau ini ku mau indah. Kini ku mengerti, kau tolong padaku, dan ku merasakan indah. Mengerti sekarang padaku, kini ku melihat ini. Ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku merasakan indah rencana, dan ku merasakan indah rencanamu. Saya serahkan kepada Bang Mangasa. Baik, mari kita satu dalam doa. Kami memuji Engkau Tuhan malam hari ini. Karena sungguh hanya bersama dengan Tuhan, kami menikmati suasana yang sangat indah di dalam kehidupan kami. Kami tahu tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, semua seorang dengan Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa segala pikiran penat kami, segala letih lesu kami, segala beban beratan, kami percaya Engkau membuat kami yakin bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu malam hari ini kami sungguh bersyukur, kami boleh bersama lagi untuk boleh bersekutu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami. Terlebih lewat firman Tuhan malam hari ini yang akan hamba sampaikan. Urapi dengan penuh kuasa-Mu Tuhan. Hingga firman Tuhan ini dapat dimengerti dan terlebih Tuhan, semua kami melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya shalom abang kakak yang dikasihi Tuhan. Oh ini Bang Ciko kasih gambar. Halo Bang Aca. Ya buat semua abang kakak yang ada dimanapun,
puji Tuhan, saya percaya kita semua memang rindu untuk sama-sama bersekutu ya, untuk bertemu tatap muka. Tapi kita percaya ada waktu Tuhan yang terbaik buat kita semua. Tidak terasa, kawan-kawan, kita sudah mau memasuki bulan November. Sekarang semua gereja, semua lembaga sedang mempersiapkan satu event yang sangat tidak akan pernah tertinggal, yaitu perayaan Natal. Ya, BKPAK pun sudah mempersiapkan semuanya, akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember. Ya, 4 Desember. Kita berharap kalau bisa kita bisa ketemu di sana satu gedung. Ya, kita lihat situasinya nanti ya. Baik kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara tentang what if. Ya, Bang Ciko sedang senang dengan Marvel Avenger kata Bang Randy ya. Jadi dia pakai gambar ini. Saya share ya. Saya juga akhirnya menggunakan tampilannya di awal pakai ini juga lah. Nah, sudah kelihatan ya. Tapi di sini agak salah sedikit ya Bang. Nah, ini Amos 54 ayat 6. Amos 54. Mari Abang Kakak kita membuka Amos 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ya. Baik Abang Kakak, mungkin ada yang sedang di luar dan ada yang sedang sambil di jalan dan sebagainya. Biar saya yang akan membaca, kawan-kawan semuanya mendengarkannya dengan penuh teliti sehingga bisa menyimak firman Tuhan ini. Saya baca ya, Amos 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 dalam perikopnya, jalan menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, berbicara kitab Amos ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, kita lihat di sini bagaimana bagaimana Amos itu bukan seorang nabi yang profesional, yang dia bukan yang menjadi anggota perkumpulan nabi kalau kita baca di 1 Samuel, atau dia berkarya di istana, tapi dia adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara. Ya, kalau baca dari Amos 1 sampai Amos 9 ya, hanya 9 pasal. Nah, tetapi Tuhan memilih Amos untuk menyampaikan firman-Nya. Bukan hanya menyampaikan firman yang enak, kawan-kawan. Tapi dikatakan firman yang disampaikannya itu dengan kata-kata yang keras kepada umat dan kepada para pemimpin kerajaan utara atau Israel. Dia diutus untuk memberitahukan umat Israel bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan menghukum mereka. Seorang nabi yang kecil, seorang nabi yang tidak diperhitungkan, tetapi dia berani untuk menyampaikan firman Tuhan yang sangat keras sekali. Karena dikatakan bahwa orang-orang Israel, ya, mereka orang-orang kaya, penguasa negeri itu merampok orang-orang miskin, mempermalukan dengan tidak adil. Ya. Selain itu apa? Mereka menyembah ilah lain selain Tuhan di tempat ibadah yang didirikan oleh raja-raja Israel pada saat itu. Nah, kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang kalau kita baca dari kitab pasal pertama sampai ke pasal 9, walaupun pasal 9 itu merupakan sesuatu yang menutup, Amos menutupnya, ya, dan ada satu harapan. Ada satu harapan diberitakan oleh Amos di dalam pasal yang ke-9 itu di bagian yang terakhir. Ya. Sehingga orang-orang Israel diharapkan untuk berbalik kepada Tuhan. Ya. Janji mengenai keselamatan.
Tapi kalau dari ayat pasal pertama dan sampai ke sana, kita melihat di situ ada satu sikap tegas Tuhan, ya, yang dikatakan bahwa Tuhan akan menghukum dan tidak akan menarik, ya, tidak akan menarik perkataannya. Jadi kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu bisa marah. Ya, Tuhan itu bisa marah. Tuhan itu bukan hanya selalu memberi kita yang enak, menuntun kita kepada yang berair, ya, ke padang rumput yang hijau. Emang ke sana Tuhan bawa. Tapi kalau kita terlalu, ya, mengikuti keinginan-keinginan daging kita, ada waktunya kita harus dihukum. Kita harus dihukum oleh Tuhan. Karena itu kawan-kawan yang dikasih, kalau kita melihat Amos Pari, ya, kita juga jangan melihat diri kita, kawan-kawan. Oh, saya ini orang kecil, saya ini orang yang tidak mampu, orang yang tidak pandai. Lihat Amos, dia seorang nabi yang bukan profesional, dia hanya seorang peternak domba, pemungut buah. Tapi Tuhan mau pakai Amos untuk mengingatkan raja-raja, umat Israel yang pandai-pandai itu. Ya. Semuanya, ya, abang kakak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, apa yang harus kita siapkan? Tema malam ini kita, seandainya, what if, andainya. Ya, kalau kita lihat di dalam kamus kata ini, ada satu peristiwa, kalau kita berasal dari kata dasarnya andai, yang dianggap mudah terjadi. Ya, orang mengandaikan sesuatu bisa terjadi. Mengandaikan, ya, berarti menganggap suatu peristiwa mungkin terjadi. Seandainya, seumpama, andaikan, andai kata, kiranya, dalam Alkitab banyak sekali. Itulah arti kata what if, seandainya. Ya. Nah, tetapi kawan-kawan, kata ini memang ada dua. Artinya boleh kita pakai dan tidak boleh kita pakai. Ya. What if, kata ini seandainya jangan dilarang untuk digunakan. Kalau kita mau menggunakan kata ini, jangan. Pertama, ya, jika untuk menentang Tuhan dan firman-Nya. Ya, menentang Tuhan dan firman-Nya. Contohnya, mungkin seringkali saat ini kita menyampaikan kata-kata ini. Seandainya Tuhan itu tidak ada, seandainya Tuhan itu ada, tidak mungkin aku, ya, menderita, mungkin, ya, seterusnya kawan-kawan bisa perhatikan. Seandainya Tuhan itu ada, tidak mungkin saya mengalami ini, mengalami itu. Ya, jangan gunakan yang menentang Tuhan, firman-Nya. Firman Tuhan itu iya dan tidak. Firman Tuhan yang salah. Ya, tidak ada yang salah kata di dalamnya. Karena semua itu ditulis dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, tidak boleh digunakan untuk niat jahat. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat, tentulah Tuhan tidak akan mendengar. Ya. Seandainya dia tidak mengaku, akan membalas. Wah, ini sesuatu yang niat jahat. Ya, Tuhan tidak Lalu yang ketiga, jangan digunakan kata seandainya jika keinginan yang terlalu tinggi melampaui kemampuan kita. Ya, ini lagu banyak kali. Lagu banyak sekali tentang seandainya. Ya, zaman dulu seandainya aku punya saya. Wah, itu ya. Lalu Opik lagunya. Andai aku punya jadi apa ada, ya. Banyak sekali lagu-lagunya ini. Ya, anak-anak Tuhan lalu menggunakan keinginan. 12 ayat. Begitu rupa kawan-kawan. Turut dengan keinginan-keinginan. Ya, ini dia. 3 hal. Seandainya jangan.
Bagaimana kita kalau mau menggunakannya? Boleh digunakan jika untuk sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Misalnya, karena ia tahu jalan hidupku, ini kata Ayub. Andainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya ada kesediaan Ayub untuk dia berani menerima ujian dari Tuhan. Nah, ini untuk sesuatu yang baik. Ya. Seandainya, ya, atau yang kedua, ya, digunakan untuk mengabarkan keadaan. Ya, di Yohanes 11 ayat 20 itu ketika Marta kata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, seandainya COVID ini tidak ada, mungkin saya nggak akan di PHK. Seandainya COVID ini tidak ada, mungkin saya bisa, karir saya bisa maju dan sebagainya, menunjukkan keadaan. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, kawan-kawan. Nah, tinggal tergantung kepada kita semua. Apa kebiasaan kita? Perlu menggunakan andai-andai lakukan, atau juga menggunakan itu untuk membalas keinginan-keinginan kita yang tidak tercapai. Oleh karena itu, kawan-kawan, lewat Amos ini kita juga diingat, ya, hati-hati seandainya, ya, tidak mencari. What if don't seek the Lord? Bagaimana kalau kita tidak mencari Tuhan? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Seandainya kita tidak mencari Tuhan. Sama kawan-kawan, dikatakan Amos menyampaikan kesedihan Tuhan karena dosa-dosa Israel. Kita lihat di sana di bacaan ini, mereka menyembah berhala, tidak adil, menolak kebenaran, menindas, merampas, memaksa membayar pajak dan sebagainya. Awalnya mereka itu datang untuk Tuhan, beribadah ke Tuhan. Tapi akhirnya mereka melakukan dosa. Apa yang akan terjadi bagi bangsa Israel? Malah kehancuran bagi mereka itu sudah seakan-akan sudah terjadi. Jika kita tidak mencari, maka Allah melimpahkan malapetaka, kehancuran dalam kehidupan kita. Hati-hati kawan. Amos mengingatkan kepada dengan tegas malam ini. Saya berharap ini bukan peringatan dari saya. Ini adalah peringatan Tuhan lewat Amos yang kita dengar pada malam hari ini. Jangan kita melakukan dosa-dosa kita. Ya. Kita jauh dari Tuhan, kita melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Sehingga kehancuran akan menimpa. Ya, itu sudah pasti. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang sudah merasakan kasih dan pengampunan Allah. Kita yang sudah diberkati lewat pekerjaan, lewat keluarga, lewat karir, lewat studi kita. Kita menganggap semuanya itu karena gagah dan kuat saya. Oleh karena semuanya itu karena saya. Hati-hati. Karena akan melimpahkan malapetaka. Ya. Jangan tidak mencari Tuhan. Lalu bagaimana seandainya kita tidak melayani Tuhan? Video tadi yang disampaikan oleh Bang Ciko, takut untuk memberitakan, tapi ada keinginan untuk memberitakan. Sekarang kita belajar bagaimana memberitakan Injil. Ya. Bagaimana seandainya kita tidak melayani Tuhan? Yang pertama dikatakan bahwa kita tidak melakukan kehendak Allah. Ya. Yohanes 15 ayat 27. Kalau kawan-kawan baca di sana, bersaksi. Tuhan menghendaki kita bersaksi. Ya. Boleh kalau ada atau saya baca di sana ya kawan-kawan, Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi
Ini peringatan kawan-kawan. Ini perintah Tuhan kepada kita untuk kita bersaksi. Bagaimana kita bersaksi seperti tadi video? Aduh, bagaimana? Ya. Sebenarnya ada dua alasan mengapa orang tidak mau bersaksi. Pertama, dia tidak yakin apa yang ada di dalam hidupnya semuanya itu karena Tuhan. Dia tidak yakin penuh akan Tuhan. Jadi kalau kawan-kawan cek, kok saya takut ya bersaksi. Jadi kita nggak yakin dengan Tuhan. Yang kedua memang tidak tahu caranya. Ya, tidak tahu caranya mau bersaksi. Dan tadi ada kesempatan. Ya, udah saja langsung bicara gitu ya, bicara tentang kalau kita, seandainya kita tidak melayani Tuhan, berarti kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak melayani Tuhan, berarti kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa tanggung jawab kita? 28 ayat 19 sampai 20 adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bukan untuk saya sebagai hamba Tuhan, Bang Ciko dan Kak Ita. Ya, bukan seorang pendeta-pendeta penginjil. Tapi ingat kawan-kawan, firman ini diberikan kepada kita semua. Bahwa kita harus ya, pergi dikatakan. Ya, pergi kawan-kawan. Untuk memberitakan Injil. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan harus memberitakan, melaksanakan amanat agung itu. Apa yang selanjutnya yang terjadi seandainya kita tidak melayani Tuhan? Berarti akan banyak orang-orang berdosa di sekitar kita. Semakin banyak orang-orang berdosa di sekitar kita. Kalau kita sudah dikelilingi oleh orang-orang yang berdosa tadi, seperti contoh tadi sebelah kamarnya, begitu ya. Lalu di mana-mana kita melihat banyak sekali orang yang berdosa, lalu kita tidak melakukan apa-apa, maka kawan-kawan kita juga akan menanggung akibatnya. Ya, ingat juga Tuhan ya. Usahakanlah kesejahteraan di mana kamu berada. Ya. Di Roma 10 ya, kalau kita baca di dalam kitab Roma 10 katakan kawan-kawan, Roma 10 ayat 14 sampai 15 ya. Saya baca ya. Tetapi bagaimana mungkin mereka dapat berseru kepadanya jikalau mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sebenarnya kita ditunggu-tunggu kawan-kawan. Untuk menolong orang-orang yang berdosa itu. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Oleh karena itu, mari kawan-kawan, supaya tidak semakin banyak orang-orang yang berdosa, ya, mari kita melayani Tuhan. Saya juga kadang berpikir, ya malam ini aja kita cuma 20 orang. 20 orang dari 205 anggota BKP. Dan 20 orang yang malam ini saya lihat ada beberapa mahasiswa saya. Ya, ada beberapa orang mahasiswa kelas agama saya. Wah, yang lain saya nggak tahu. Saya nggak apa mereka, apa memang malam ini sedang nonton Thomas Cup semuanya, ya. Pada berdoa untuk Indonesia supaya 20 tahun tidak pernah membawa Piala Thomas. Ini tahun ke-20. Kita nggak tahu apakah semua pada nonton atau semua sedang pada beribadah di tempat yang lain. Atau mereka juga sudah ibadah tadi, buat apa lagi terlalu banyak firman Tuhan yang saya dengar. Ya. Tapi ketika kita berkumpul bersama, ya kawan-kawan, seharusnya kita ingat. Ya, ini semua anggota BKP atau semua kita yang hadir malam hari ini. Kalau kita berkumpul bersama-sama anak-anak Tuhan, selalu bersama-sama, semakin banyak, maka dampaknya itu akan semakin besar dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Tapi coba kalau anak-anak Tuhan terus bercerai-berai. Ya.
Saya kadang berpikir bagaimana BKP mau menjadi pengaruh besar bagi bangsa ini, sedangkan kita dari 205 orang saja, ya, kita sedikit. Tapi nggak apa-apa. Saya harus selalu berpikir bahwa semuanya sedang melayani Tuhan. Ya, kawan-kawan, bukan menghibur diri, tapi saya memang harus punya pikiran yang positif. Baik kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, lalu kita sampai pada poin yang terakhir. Apa yang harus dituntut? Carilah Tuhan. Amos. Carilah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan carilah Tuhan? Kita harus berusaha, berjuang keras, ya. Harus berjuang, kerja keras. Ya. Amos menegaskan bahwa mencari Allah adalah mengusahakan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Dia minta supaya semua bangsa Israel mengusahakan yang baik. Mencari Tuhan berarti mencari petunjuk Tuhan setiap hari. Diperlukan untuk menerima kasih karunia dan kasih sayangnya. Tuhan setiap hari. Berusaha menghadirkan renungan harian. Walaupun kadang sedih. Ya, sedih. Yang like itu di IG. Yang like di IG cuma 4, 5, 9. Dan bahkan saya melihat orang-orang aktif di IG-nya, waduh, statusnya luar biasa. Ya, tapi renungan hariannya dilewatin aja. Ya, dilewat. Atau mungkin memang sudah baca di WA yang saya kirim. Ya, jangan kalah anggota BKP, saya tugaskan ini mahasiswa kelas agama saya untuk baca dan jawab. Tadinya saya mau kirim juga link untuk menjawab aplikasi-aplikasinya. Tapi takutnya kawan-kawan merasa berdosa gitu ya. Nanti kalau nggak ngejawab, ketahuan deh, saya nggak baca gitu kan. Tapi kawan-kawan, ya, BKP menyediakannya. Saudara bisa menemukan petunjuk Tuhan setiap hari. Apa yang Tuhan ingin lakukan hari ini. Ya. Kalau kepanjangan, biarin. Kawan-kawan belajar semakin banyak firman Tuhan. Saya juga bersyukur kawan-kawan. Ya, dengan Kak Ita, dengan Bang Ciko, semakin kami setia menulis, berkatnya pun buat kami. Semakin banyak pengetahuan. Karena kawan-kawan untuk menulis, kita harus baca berapa buku, berapa web, ya, untuk mencari. Nggak gampang kawan-kawan. Ya, nggak gampang. Menulis setiap hari itu nggak gampang. Kadang-kadang lihat aja semalam saya lupa, 1:30 baru kirim. Nulis, ya. Ini belum nulis buat besok. Buat besok belum nulis kawan-kawan. Berarti saya harus lembur lagi malam ini. Tapi biarlah. Ya, saya berusaha untuk kawan-kawan menemukan petunjuk setiap hari. Ya, mencari Tuhan berarti membawa kita pada kehidupan yang sejati. 4 dan 6 tadi yang kita kitab Amos. Carilah Tuhan, ya, maka kita akan menemukan hidup, ya, menemukan hidup kita, kawan-kawan. Dan dengan tegas sekali dikatakan di situ ya, ayat 4-nya, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi kalau kita nggak mencari Tuhan, sebenarnya kehidupan kita itu kehidupan yang mati, kawan-kawan. Sebab cari Tuhan itu adalah membuat hidup kita ini menjadi hidup yang sejati. Tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah sebagainya. Ya, kawan-kawan, kita akan selalu bahagia. Selalu. Ya, kita selalu melihat bahwa Allah mendahului langkah-langkah kita di depan. Kita mencari Tuhan. Sehingga kita nggak terlalu, ya kawan-kawan. Itu firman Tuhan katakan. Ya. Kalau kita cari Tuhan, kita udah dapat petunjuk Tuhan. Kita nggak akan pernah merasakan ketakutan dengan apapun yang terjadi. Ya. Apapun yang terjadi. Itu akan membawa hidup. Kita seharusnya jikalau mulai mengabaikan doa dan ya, hati-hati ketika kita sudah mulai malas berdoa dan membaca firman. Kadang-kadang kawan-kawan, ya, momen itu digunakan oleh iblis untuk kita melihat, loh, tanpa berdoa, tanpa baca firman Tuhan, saya bisa naik karir, gaji saya bisa naik, gaji saya bisa ditambah,
gaji saya bisa naik, saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan dan sebagainya. Ya, ingat kawan-kawan, ya, bahwa itu ya akan membawa kita katakan ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut ketika kita tidak merasa lagi perlu doa dan lalu Tuhan jangan hanya kebiasaan dan formalitas. Itu yang tadi kita baca. Dikatakan ayat yang jangan kamu mencari Betel, jangan kamu pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberangi ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ketiga-tiganya ini kawan-kawan, kalau ini saya menulis sedikit, ya biar mungkin kawan-kawan maksudnya apa. Ya sebenarnya ketiga-tiganya ini adalah tempat ya di mana pertama kali Abraham, Yakub, ya Tuhan berbicara kepada mereka sehingga raja-raja membangun di sana tempat-tempat ibadah, Betel, Gilgal, Berseba. Ya, di sana dibangun ya, tempat-tempat ibadah. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa mereka datang ke sana hanya melakukan hal-hal kebiasaan-kebiasaan saja. Mereka datang ke sana menjadikan di sana tempat-tempat berhala yang disembah oleh mereka. Bukan lagi datang kepada Tuhan. Karena itu, kawan-kawan, tadi saya tulis, mencari Tuhan bukan di rumah ibadah. Ya. Tuhan ada bagi hati yang mau bertobat dan mengikut Tuhan. Ya. Tuhan ada di hati kita yang selalu cari Tuhan. Ya, walaupun mungkin saat ini gereja kita masih belum datang semuanya ke sana. Dan memang kekhawatiran pendeta-pendeta, kalau ini terus live streaming, orang jadi malas ke gereja dengan alasan takut COVID. Tapi jujur kawan-kawan, ini situasional. Jangan menganggap ini akan terus berlanjut. Oh, dengan kita beribadah seperti dulu, ternyata bisa kok sekarang. Kenapa enggak seterusnya? Ya, kenapa enggak seterusnya? Beribadah lewat live streaming. Ingat kawan-kawan, menciptakan suasana ini bukan untuk berarti kita mengubah kehidupan kita untuk tidak lagi mencintai rumah Tuhan. Walaupun kita yakin Allah hadir di rumah kita. Situasional. Kalau sudah bisa beribadah di gerejamu, dimanapun, datang. Datanglah beribadah ke sana. Ya, oke kawan-kawan, mencari di tempat, jadikan datang ke gereja, di gereja tidur. Datang ke gereja chatting-chattingan, datang ke gereja cuma lihat kiri kanan, datang ke gereja cuma mau mengejeng doang, itu akan menjadi sesuatu yang Tuhan. Oke kawan-kawan, ya terakhir saya mengambil penutup ini ya, ini terakhir. Abraham Lincoln mengatakan, seandainya saya mempunyai waktu 10 jam untuk menebang pohon, saya akan melewatkan 8 jam pertama untuk mengasah tapak saya. Coba mari kita renungkan Presiden Amerika yang ke-16. Kalau dia tahu motong pohon 10 jam, dia hanya memerlukan sebenarnya 2 jam aja, tapi ya 10-nya itu dia asak supaya motong itu hanya 2 jam. Ada banyak di antara kita ingin sukses dengan caranya sendiri, kawan-kawan. Berusaha dengan kekuatan, dengan pengalamannya sendiri. Berusaha untuk melakukannya dengan sendiri. Itulah pikirnya. Seandainya aku jadi seorang menteri, seandainya aku jadi seorang pengusaha, seandainya aku menjadi seorang pemimpin, seandainya aku punya pasangan hidup yang baik, seandainya dengan kekuatannya sendiri. Maka itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi ketika mencari Tuhan, ya, andai lagi, maka hanya dibutuhkan waktu yang sebentar untuk sukses. Carilah Tuhan, maka kita akan memiliki hidup yang bahagia. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih firman Tuhan malam hari ini. Engkau menegur kami bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai kami yang sungguh-sungguh mencari. Engkau akan memberikan kami hidup yang sungguh-sungguh diberkati dengan segala masa depan kami tercapai. Anak cucu kami ke depan pun Engkau yang akan memeliharanya. Nah, Tuhan itu mengasihi orang-orang mengasihinya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah diri yang akan terus berbicara kepada setiap firman-Mu akan jatuh di tanah yang baik, tumbuh dan berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bang. Terima kasih Bang Mangasa atas firman Tuhannya yang boleh menguatkan kita semua. Saya mungkin sedikit menyimpulkan bahwa memang ketika kita bicara seandainya, apakah kita mencari Tuhan atau melayani Tuhan, maka memang kita harus melihat bagaimana kehidupan kita, fokus kita kepada Tuhan. Jika kita sebagai seorang mahasiswa, maka carilah Tuhan ketika kita sedang menjadi mahasiswa. Ketika kita sudah berkeluarga, carilah Tuhan dalam keluarga kita. Ketika kita juga sedang bekerja, maka jangan lupa kita juga untuk terus mencari Tuhan, karena itulah kehidupan kita yang membawa kita terus untuk naik menjadi kepala, bukan ekor seperti janji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Mangasa, Tuhan memberkati Abang dan setiap pelayanan Abang tiap-tiap hari, dan kita saat ini mau menaikkan pokok doa kita secara bersama-sama. Saya minta rekan-rekan nanti untuk boleh kita berdoa buat pokok-pokok doa kita yang sudah saya siapkan ya. Baik, untuk ucapan syukur kita akan bagi dalam 2 termin. Untuk rekan-rekan wanita, berdoa untuk poin nomor 1, kita mengucap syukur untuk setiap kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan tiap-tiap hari, sehingga kita boleh dapat terus melaksanakan tugas, tanggung jawab kita, baik dalam perkuliahan, pekerjaan, rumah tangga, ataupun pelayanan. Ini untuk wanita. Dan untuk para pria, berdoa untuk poin nomor 2, kita bersyukur atas setiap kegiatan pelayanan-pelayanan di BKPAK, ataupun di kampus yang sudah terlaksana. Kemarin juga ada pujian doa hari Sabtu kemarin, dan juga ibadah kita pada malam hari ini. Dan mungkin juga mahasiswa boleh berdoa bersyukur atas kegiatan-kegiatan kampus yang sudah terlaksana, baik ibadah Jumat ataupun pembinaan-pembinaan yang sudah berjalan. Baik, kita naikkan doa ucapan syukur ini kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dalam pelayanan yang kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai setiap pelayanan kami di BKPAK, secara khusus Tuhan di kampus-kampus yang sudah Tuhan kami laksanakan, pujian doa ataupun ibadah kami malam hari ini, bahkan setiap ibadah di kampus masing-masing, setiap pembinaan atau setiap perkuliahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan pelayanan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas seluruh kasih setia Tuhan buat orang-orang yang terus terlibat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Untuk pokok doa ucapan syukur yang ketiga, Iya, boleh Pak. Susunya. Seper, doper. Mohon di mute. Kita akan bersyukur buat rekan-rekan kita yang berulang tahun. Saya tipe ya, Oktober ya, khusus untuk bulan Oktober. September mungkin terlalu kelewat ya, terlalu kelamaan.
Jadi kita akan berdoa buat rekan-rekan kita yang berulang tahun bulan Oktober, karena mereka sebagai sponsor kita malam hari ini. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kita akan dikirimkan kue di rumah kita masing-masing. Kita akan berdoa buat rekan-rekan kita yang berulang tahun, ada Bang Ivan, ada Kak Vina, Kak Trivena, Kak Christine, Kak Agnes, dan yang masih hangat adalah hari ini adalah Kak Okta. Kak Okta hadir ya? Kalau nggak salah Kak Okta hadir di Zoom kita malam hari ini. Selamat ulang tahun buat Kak Okta. Kita akan berdoa buat rekan-rekan kita malam hari ini. Kita bersyukur oleh karena Tuhan menyertai mereka, memberikan umur yang panjang untuk mereka boleh terus berkarir dalam kehidupan mereka. Mari kita satu hati kita doakan rekan-rekan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, mari juga kami berdoa buat seluruh rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Oktober, Bang Ivan, Kak Vina, Kak Trivena, Kak Agnes, dan juga Kak Christine, bahkan juga Kak Okta pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat seluruh kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pribadi lepas pribadi, keluarga mereka, perkuliahan, pekerjaan, keluarga mereka Tuhan. Kau mau pakai mereka terus lebih lagi Tuhan untuk boleh menjadi terang dan garam Tuhan, akan menjadi teladan bagi siapapun Tuhan. Berkati mereka dalam setiap tanggung jawab mereka, cita-cita mereka, harapan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita akan kembali berdoa bersama untuk doa permohonan. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang masih mahasiswa, tolong doakan pokok doa nomor 1, permohonan. Kita akan melaksanakan, BKP akan melaksanakan Natal, rencananya tanggal 4 Desember hari Sabtu, pukul 5 sore. Jadi mohon di note jadwal pribadinya, untuk kita ibadah secara nanti akan dibagi 2 dan secara onsite ataupun online ya nanti ya. Oke, untuk rekan mahasiswa kita berdoa buat persiapan Natal yang nanti dipimpin oleh Kak Grace selaku pimpinan dan juga nanti panitia yang sudah melaksanakan tugas sampai hari ini. Dan juga rekan-rekan yang alumni ataupun profesional berdoa buat poin nomor 2 untuk juga rencana ada kegiatan DPC Bekasi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Oktober. Kiranya Tuhan berkati persiapannya dalam kegiatan ini. Dan untuk sudah lewat itu Bang. Kemarin. Sudah ya? Oke. Saya tinggalan info berarti. Oke. Kita berdoa supaya juga nanti ada follow up-nya kepada mahasiswa yang sudah mereka hadir, juga dapat di follow up untuk menjadi rekan-rekan pelayanan ya. Oke, dan juga bagi kita yang sudah berkeluarga, kita berdoa buat setiap pengurus ataupun anggota BKPAK saat ini, dimanapun mereka juga bertugas dalam tugas kehidupan mereka sehari-hari. Ya, kita berdoa untuk tiga pokok doa permohonan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat saat ini. Setiap seluruh kegiatan orang-orang yang terlibat dalam BKPAK Tuhan, apa yang saat ini Tuhan dalam kehidupan mereka, di keluarga, pekerjaan, mahasiswa Tuhan, mereka yang bergumul, mereka yang terus berjuang dalam kehidupan ini. Tuhan, mereka yang boleh hadir saat ini, juga maupun mereka yang tidak sempat hadir, kami berdoa Tuhan, manapun mereka berada. Bapak Engkau saja yang boleh melihara mereka, mereka juga terus mencari Tuhan, dimanapun dalam kehidupan mereka bertugas saat ini Tuhan. Tolong Tuhan, Tuhan, setiap orang yang terlibat dalam lembaga ini, Kau saja yang boleh terus menyertai mereka, menolong mereka dimanapun mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan berdoa juga kembali buat bangsa dan negara, rekan-rekan mahasiswa, berdoa buat bangsa negara kita, agar juga Tuhan berikan hikmat, berkat kepada para pemimpin kita dalam setiap tugas-tugasnya.
Dan bagi kita, setiap para pengurus, mari kita berdoa secara khusus buat Marvel, anak dari Bang Beni, wakil ketua umum kita, yang memang tadi malam kecelakaan, saat ini memang sedang dirawat di rumah. Mari kita pengurus secara khusus, pengurus BKPAK, boleh kita berdoa buat pemulihan Marvel, dan juga rekan-rekan profesional. Mari kita berdoa buat orang tua dari Kak Prisil ya. Orang tua dari Kak Prisil itu mamanya yang juga sedang sakit paru ya, Kak Ita ya, sakit paru. Mari yang alumni ataupun profesional berdoa buat rekan kita, orang tua kita dari Kak Prisil. Mahasiswa untuk bangsa negara dan setiap para pengurus, mari kita berdoa buat Marvel, anak dari Bang Beni dan Kay. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini juga kami berdoa, menaikkan doa kami secara khusus buat Marvel, saat ini sedang terbaring, sakit, karena kecelakaan. Terima Tuhan, kami berdoa, Kau saja yang boleh hadir sebagai tabib, sebagai dokter, bagi keluarga Bang Beni ini, menguatkan mereka, buat Marvel boleh pulih, setiap tindakan dokter, obat-obatan, biaya yang dibutuhkan, bahkan pemulihan secara total. Kau saja yang boleh melihat, Kau hadir di keluarga ini, Tuhan, memberikan ketenangan, sukacita, kekuatan, kesembuhan bagi anak kami Marvel. Akan berdoa, mohon tolong pada Tuhan untuk terus menyayangi anak ini Tuhan, dalam setiap pertumbuhannya, setiap pemulihannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, menyerahkan Marvel, keluarga ini semua dalam tangan pengasihan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jika ada mungkin rekan-rekan kita ada pokok doa yang menurut saya mungkin ada tertinggal, boleh untuk kita doakan bersama jika ada. Satu Bang Ciko yang ini, yang doakan izin perpanjangan dari Kementerian Agama tinggal ke Bimas ya, Bimas Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen. Oke, terima kasih Bang. Saya lupa masukin. Ada lagi ya Bang Kakak? Pokok-pokok doa yang boleh kita doakan secara bersama malam hari ini? Tidak ada ya? Oke. Kita sekali lagi berdoa buat lembaga kita, BKPAK, saat ini dalam proses perpanjangan izin, baik nanti di kementerian ataupun di Bimas Kristen. Ya, kita karena lembaga yang harus taat hukum, maka kita harus menaati setiap peraturan-peraturan yang ada, baik dalam perizinan maupun perpanjangan kelembagaan. Mari kita berdoa secara khusus buat lembaga kita, BKPAK, agar Tuhan pakai lembaga ini terus menjadi lembaga di bangsa ini untuk mencetak para pemimpin yang berkarakter seperti Kristus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sekali lagi buat berkat-Mu, buat lembaga ini Tuhan pakai lebih lagi Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab lembaga ini Tuhan mencetak para pemimpin. Teruskan berdoa buat perpanjangan izin baik di kementerian juga di Bimas Kristen. Berdoa di segala proses perpanjangan tidak mengalami kendala apapun. Kau saja yang boleh terus menyertai agar lembaga ini terus hadir di bangsa ini. Maka terus Tuhan pakai untuk mencetak para mahasiswa profesional berkarakter seperti Yesus. Tuhan tolong serahkan semua setiap proses perpanjangan dalam Yesus. Oke, baik. Untuk pokok doa bersama kita sudah habis dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya jika ada pengumuman dari rekan-rekan atau mungkin dari Bang Mangasa. Cukup Bang, mungkin udah tadi firman. Sampaikan pengumuman, kegiatan ataupun hal-hal yang perlu disampaikan jika ada. Tidak ada ya.
Oke. Saya serahkan kepada Bang Mangasa untuk boleh mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Oh, nggak ada lagu, Bang. Kirain nggak ada. Baik. Baik kawan-kawan, mari kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita berdoa ya. Kembali kami datang dan mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin persekutuan atau ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk persekutuan ini. Kami boleh merasakan sungguh-sungguh bahwa Tuhan berbicara kepada kami. Kami benar-benar akan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, karena kami tidak mau hanya menjadi pendengar, tapi ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Bang Ciko yang juga sudah mempersiapkan ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan juga terus berikan hikmat bijaksana agar ke depan ibadah rutin ini juga dapat terus berjalan dan semakin banyak juga anggota BKPAK yang boleh menghadiri. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, satu demi satu, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Nah, persekutuan kami malam hari ini pasti akan memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mengakhiri persekutuan kami. Biarlah kiranya Tuhan juga yang akan terus memimpin kehidupan kami dalam seluruh aktivitas kami malam ini hingga esok dan seterusnya. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin seluruh kehidupan kita, segala jawab dan tugas-tugas kita, maupun juga kerinduan hati kita yang mencari Allah setiap saat. Sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan membuat kita berhasil hari ini dan selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Mangasa untuk firman Tuhan dan juga Abang Kakak, rekan-rekan jemaat, mahasiswa ataupun alumni yang boleh hadir di malam hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan-kegiatan kita yang lain. Kiranya Tuhan berkati setiap hidup kita. Foto dulu, Bang. Foto ya? Iya. Bang, tolong tampilin yang tadi, Bang, yang slide yang selamat datang tadi, Bang. Biar dipoto sebentar. Tadi lupa moto-moto ini. Abang udah moto? Belum, Bang. Oh, belum. Lupa tadi Bang slide-nya. Ayo dong, yang lain boleh dihidupin videonya ya, biar kita sambil nunggu video dihidupin. Ayo kawan-kawan yang lain nggak usah malu-malu, kita ngidupin video. Terima kasih Bang Adit sudah, Bang Saputra, Bang Per. Udah Bang? Belum. Slide. Kak Citra, Bang Mike, Bang Mete, Kak Herlina boleh? Kameranya saya akan ambil foto ya. Ada Kak Novi ya. Abang pakai laptop ya Bang? Pakai laptop. Oh ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tampilin Bang yang satu Bang, yang itu yang tadi slide-nya. Bentar, saya save dulu. Hah?